pemindahan dulu kan menurut kita kan tergesa-gesa juga. Karena kan seharusnya kan ada asesmen dulu. Setelah menjalani pidana, dikembalikan lagi atau menjalani pidana di Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Udah tahu abang-abang lo lagi berjuang, lo nambah-nambah masalah aja. Kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret nama Amar Zoni kini memasuki babak baru. Usai menjalani persidangan yang digelar pada 29 Januari 2025 lalu, publik kembali dihebohkan dengan isu terbaru terkait nasib sang aktor. Amar Zoni dikabarkan akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, setelah proses persidangan kasus narkoba yang menjeratnya masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kabar tersebut rupanya bukan sekedar isu belaka. Amar Zoni terlihat resah dan gelisah menanggapi kemungkinan dirinya harus kembali mendekam di lapas dengan tingkat keamanan tinggi tersebut. Publik pun kini menanti kepastian apakah Amar Zoni benar-benar akan kembali dikirim ke Nusa Kambangan atau justru ada keputusan lain yang akan diambil pihak berwenang dalam waktu dekat. Dan berikut penjelasan Kepala Subdirektorat mengenai rencana ini. Secara prosedural kita sudah terima tadi di layanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena surat yang ditujukan kepada Bapak Dirjen, nanti kita sampaikan ke Pak Dirjen. Nanti seperti apanya kita tunggu jawaban dari beliau. Kita punya di sini adalah layanan terpadu, ya. Kita ada layanan ketemu langsung, ada juga via email, WhatsApp, itu semuanya ada. Jadi kita sangat terbuka sekali komunikasinya. Karena pengacara yang hadir langsung, sebenarnya jam layanan kita tuh sudah selesai. Cuman kita tetap ya, bagaimanapun kita melayani masyarakat. Tadi teman-teman di bagian layanan sudah terima suratnya, nanti kita akan tidak lanjutin kepada Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pak Dirjen akan mempertimbangkan, mempertimbangkan dengan pejabat-pejabat terkait. Ya, pasti banyak pertimbangan sekali. Yang pasti mengajukan ataupun bermohon itu adalah hak semua orang, termasuk dalam hal ini pengacara Amar Zoni yang mewakili Amar Zoni, ya, betul ya, seperti itu. Mengenai hasil seperti apa ya nanti kita lihat langsung. Yang pasti semuanya kita lakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kita tunggu saja terkait dengan itu. Tapi untuk sampai saat ini, kalau tadi teman-teman menanyakan bagaimana Amar Zoni, ya, sesuai dengan surat, kembali lagi nih, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, surat izin kepada kejaksaan bahwa Amar Zoni dan kawan-kawan dipindahkan sementara ke Jakarta dan ditempatkan sementara di Lapas Narkotika Jakarta. Dan dalam klausul surat itu juga sudah disebutkan setelah menjalani pidana dikembalikan lagi atau menjalani pidana di Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Keresahan yang dirasakan Amar Zoni rupanya tak dianggap sepele oleh tim kuasa hukumnya. Hal inilah yang mendorong kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias, mendatangi langsung Lapas Kelas 1 Narkoba Cipinang, Jakarta Timur. Secara resmi, John Mathias menyatakan keberatan atas isu rencana pemindahan kliennya ke Lapas Nusa Kambangan. Tak tinggal diam, pihak pengacara pun telah melayangkan surat permohonan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia. Menurut John Mathias, beredarnya kabar pemindahan tersebut sangat mengganggu kondisi mental Amar Zoni selama berada di dalam tahanan. Tekanan psikologis yang terus menghantui disebut membuat Amar berada dalam kondisi tidak tenang, terlebih di tengah proses persidangan yang masih berjalan. Pihak kuasa hukum pun berharap agar isu pemindahan ini dapat ditinjau ulang demi menjaga stabilitas mental Amar Zoni selama menjalani proses hukum yang tengah ia hadapi.
Ya, kita kan datang ke sini untuk menyampaikan surat tentang keberatan apabila terdakwa Ahmad Joni dan kawan-kawan untuk dipindahkan. Dasarnya apa? Ya, dasarnya tentu harus dihormati dulu ajas praduga tidak bersalah. Itu kan ajas hukum pidana kita. Karena Amar ini kan dituduh, ya kan. Pemindahan dulu kan menurut kita kan tergesa-gesa juga. Karena kan seharusnya kan ada asesmen dulu, harus ada sidang TPP. Nah, ya kita kan ada konsultasi juga ya kepada orang senior lah, ya mantan pejabat juga di Dirjen Pemasyarakatan. Kita konsultasi juga, kan beliau mengatakan bahwa itu kan harus ada dulu dilakukan. Jadi pemindahan itu kan ya ada kesan seperti tidak menghormati ajas praduga tidak bersalah tadi kan gitu. Dugaan itu kan dipindahkan ke NK itu kan berdasarkan pelanggaran berat yang dilakukannya dengan memasukkan barang terlarang. Itu kan dugaan dan proses itu kan sudah diserahkan ke pengadilan. Nah, otomatis tentu harus ada keputusan dulu yang menyatakan Amar ingkrah secara hukum pelanggaran yang dituduhkan itu. Kalau tidak ya berarti kan harus dihormati ajas praduga nggak bersalah, dia ya jangan dihukum sebelum ada keputusan yang ingkrah yang menyatakan perbuatan itu dilakukannya. Dalam hal ini, karena yang punya kewenangan adalah pihak aparat ataupun pihak kejaksaan, otomatis sebagai tersangka, terdakwa, bahkan yang sudah terpidana, itu dalam hal konteks untuk penegakan hukum, kita sebagai terduga itu wajib mengikuti daripada aturan yang memang sudah ditetapkan. Belum usai derita yang dialami Amar Zoni, musibah lain kembali menimpa keluarganya. Kali ini, kabar kurang menyenangkan datang dari salah satu anggota keluarga Amar, yakni sang adik, Panji Zoni. Ya, belum lama ini, Panji dikabarkan mengalami kejadian yang cukup mengejutkan. Ia diduga mengalami kerugian finansial dalam jumlah yang tidak sedikit. Panji Zoni diketahui kehilangan dana hingga mencapai 200 juta rupiah usai merasa menjadi korban penipuan bisnis kripto yang belakangan marak terjadi. Kerugian tersebut pun disebut memberi pukulan berat di tengah kondisi keluarga yang sedang menghadapi tekanan beruntun. Kabar ini pun dibenarkan langsung oleh kuasa hukum Amar Zoni, John Mathias. Ia mengonfirmasi bahwa peristiwa tersebut memang dialami oleh Panji Zoni dan saat ini tengah menjadi perhatian serius pihak keluarga. Dia bilang, Om katanya, itu Panji kena tipu kripto katanya, bisnis kripto. 200 juta katanya. Ya, kemudian dia ngomong, ya bahasa kasarnya, kok betul nih Panji kan dia mengerti keuangan, kenapa kok bisa kena tipu, padahal dia kan jago menganalisis perdagangan saham. Nah, ini kenapa kok bisa dia tipu 200 juta. Jadi Amar tadi ya semacam ngomel lah. Saya tanggapi, saya kan nggak paham, dan kemudian kan saya kan dapat informasinya baru dari kamu, Mar, aku bilang. Dan dari Panjinya saya belum dapat. Nah,
Oh, tadi kan ada informasinya begitu, karena dia datang ke sini katanya gitu. Apa dia yang datang, apa siapa yang datang gitu, apa Arman gitu, adik. Itu yang informasinya tadi. Kejadian yang dialami Panji Zoni pun kian menambah nestapa bagi keluarga besar Zoni. Di saat kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat Ammar Zoni, yang hingga kini belum juga menemukan titik terang, kabar kerugian finansial yang menimpa sang adik justru datang bertubi-tubi. Situasi ini rupanya memicu emosi dari kekasih Ammar Zoni, Dr. Camelia. Ya, Dr. Camelia dikabarkan naik pitam setelah mengetahui Panji Zoni diduga menjadi korban penipuan bisnis kripto. Rasa geram itu bukan tanpa alasan. Dr. Camelia disebut telah berulang kali menasihati Panji agar tidak terjerumus ke dalam transaksi kripto yang berisiko tinggi. Gue lost 200 juta lebih di kripto. Kan gue udah bilang, Ji, lo juga sih orangnya keras kepala. Udah tahu abang-abang lo lagi berjuang, lo nambah-nambah masalah aja. Capek gue ngebilangin lo, serah lo deh. Gue lost 200 juta lebih di kripto karena gue terlalu mengkultuskan orang, gue terlalu percaya sama orang, gue ikut-ikutan call, terus padahal gue intinya gue nggak nyalain orang, gue nyalain diri gue sendiri. Ini salah gue. Satu hal yang gue dapet di sini, lo jangan pernah masuk industri cuman karena ikut-ikutan, men. Itu aja sih. Futures. Amarah Dr. Camelia justru menjadi bukti betapa besar rasa sayang dan kepeduliannya terhadap keluarga Ammar Zoni. Kepedulian kekasih Ammar Zoni ini pun tak lagi bisa diragukan, mengingat dedikasi serta kesetiaannya yang terus setia mendampingi Ammar di sepanjang proses persidangan yang harus ia jalani. Di tengah badai masalah yang silih berganti, Dr. Camelia tetap hadir sebagai sosok yang memberi dukungan moral. Ia terlihat selalu berada di sisi Ammar, memberikan kekuatan di saat sang aktor berada dalam titik terendah hidupnya. Bahkan, momen haru sempat terekam ketika kemarin Dr. Camelia terlihat menangis dalam pelukan Ammar Zoni. Ya Bu, bagi ya Bu gambarnya ya. Makanya saya berharap ini di sini semuanya untuk Dirjen bisa melihat, karena saya cuma punya saat ini Matuwo, Ibu, dan Dr. Camelia yang paling penting gitu loh saat ini, yang sudah mengurus saya dan lain-lain yang sudah berjuang. Saya pribadi, saya berharap tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan, karena bagaimanapun itu tidak proporsional bagi saya gitu loh, karena saya bukan tempatnya di situ gitu loh, dan saya bukan sebagai seorang penjahat besar gitu loh yang harus dibikin seolah-olah dihancurkan hidup saya gitu loh. Jadi saya berharap keadilan di sini bisa terbuka gitu loh kan, dan Pak Dirjen mau melihat itu gitu loh. Pemberlakuan terhadap Ammar ini kan harus transparan gitu loh. Setiap pemindahan itu harus ada semacam transparansi kepada keluarga napi, kepada PH-nya, kemudian kepada masyarakat juga, kan gitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.